di rumah sakit, tepatnya di ruang bangsal anak. Terdapat perawat dinas pagi hanya 2 orang, dengan jumlah pasien 10 orang. Perawat di ruang anak merasa kewalahan dengan kondisi tersebut. Sehingga, kepala ruang anak membutuhkan bantuan dari perawat ruangan lain. Lalu, kepala ruang anak menghubungi kepala ruang dalam dewasa untuk minta tolong agar mengirimkan salah satu perawat untuk perbantuan di ruang anak. Kepala ruang anak menelpon kepala ruang dalam. Assalamualaikum Pak, saya kepala ruang bangsal anak. Begini Pak, saya mau minta tolong untuk menugaskan salah satu perawat pelaksana untuk membantu di ruang bangsal anak ya Pak nih, karena sekarang pasien sedang banyak. Baik Bu, saya akan segera menugaskan salah satu perawat untuk membantu di ruang anak. Oh, iya Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Kepala ruang dalam memanggil perawat pelaksana Intan untuk melakukan perbantuan di ruang anak. Bisa minta tolong ke ruangan saya sebentar, untuk Ibu berbicara. Sebentar, saya mau menyelesaikan laporan dulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Pak, ada apa nih kalau menurut saya? Silakan dulu. Saya mau minta tolong, ini Pak, perbantuan di ruang bangsal anak. Saya Pak, nggak ada yang lain lagi Pak. Ini loh Pak, karena menurut saya dan sudah berpengalaman dan sebelumnya juga pernah diperbantukan di ruang bangsal. Berarti saya cuma 2 sekarang Pak. Coba Pak. Perawat Intan menemui kepala ruang bangsal anak. Halo. Apa ini Bu? Ada apa sih manggil saya? Ya, namanya Ibu Intan. Ibu, saya perawat Intan yang ditugaskan untuk perbantuan di ruang anak. Iya Mbak, kebetulan di sini yang dinas pagi ada Mbak Yani. Nanti Mbak Intan bisa membantu dia ya. Ikut. Perawat Intan kemudian bertemu dengan perawat dinas pagi perawat Yani untuk membantunya dalam bertugas. Namun perawat Intan bermalas-malasan dalam bekerja karena ia tidak terima ditugaskan perbantuan di ruang anak. Mbak Yani, jadi ada pemeriksaan. Nanti Mbak Intan akan membantu Yani pada pagi hari ini ya. Nanti kalau dibantu minta tolong kerjasamanya. Itu ya Mbak ya, tak tinggal di ya. Masa Di kamar 102. Nanti ya, soalnya saya punya jadi dulu nih, jadinya banyak banget soalnya. iya Mbak, bentar saya mau ke toilet dulu ya. Beberapa saat kemudian perawat Intan acuh dan masih terlihat duduk dan bermain HP, karena perawat Intan merasa tidak bisa memasang infus anak. Mbak Intan, kok masih duduk di sini sih? Kan saya ngomong investasinya tadi. Kok belum digini? Ya, bentar ya. Ini dulu yang harus nih. Jadi masa habis aku aja ya. Bentar. Kan cuma kosong 2 infusnya habis, gantiin ya. Iya, bentar. Perawat Intan tidak memprioritaskan pasien. Akhirnya perawat Yani melakukan pekerjaannya sendiri dan ia merasa lelah, lalu ia melaporkan ke kepala ruang anak. Iya, Mbak Yani, ada apa? Ini saya mau melakukan kinerjanya, mereka yang perbantuan
dia nggak pernah mau, selalu nunda-nunda, selalu menghindar apa yang aku suruh. Kan aku jadi kerja sendirian Bu, capek loh aku kerja sendirian. Ya, saya sudah menekuni dia ya, kali-kali saya negur, tapi nggak ada respon dari dia. Gini aja wis Mbak Yani, nanti saya bicarakan sama kepala ruang dalam karena memang Mbak Ina butuh bantuan dari ruang dalam. Nanti saya bicarakan dengan kepala ruangnya. Iya, semoga aja. Makasih ya. Sama-sama Mbak Yani. Iya, silakan masuk. Ini Pak, saya mau menyampaikan bahwa yang pertama di ruang saya, ruang anak itu energinya kurang maksimal Pak. Di sana dia masih duduk sambil main handphone, jadi itu sama temannya, tapi dia berada di situ. Oh begitu Bu. Dari situ nanti saya coba konfirmasi dengan kawan. Nanti besok saya bicarakan lagi dengan perawat kita. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Kemudian kepala ruang dalam memanggil perawat Intan untuk konfirmasi hal yang disampaikan oleh kepala ruang anak. Waalaikumsalam. Si Pak, anak saya sudah berpanduan di ruang anak saya tadi bilang dia Pak ya. Keesokan harinya di ruang dalam dewasa. Bentar, bisa minta tolong di ruangan saya sebentar. Iya Pak, bentar ya Pak ya. Silakan duduk. Siapa ya Pak? Ini Mbak Ida, kemarin saya mendapatkan laporan dari kepala ruang bangsal anak bahwasanya pemeriksaan Mbak Ida diperbantukan di sana dan kinerjanya kurang maksimal, kemudian duduk dan main HP saja apa gimana. Iya Pak, saya mohon maaf saya masih salah menanya. Memangnya apa yang Anda lakukan? Saya tidak menyampaikan tentang kepala anak saat itu saya melakukan kesalahan tidak itu juga karena saya juga kalau itu tentang tidak ada perawatan anak. Oh, jadi seperti itu. Kalau begitu, tidak usah dipikirkan, karena itu kan memang bukan tugas kita. Jadi tidak perlu dipikirkan lagi. Saya sekali lagi mohon maaf ya Pak atas kesalahan saya. Saya tidak mau mengulangi kesalahan itu lagi. Makasih ya Pak. Iya. Barangkali saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ya. Baik, nanti saya sampaikan maaf ke kepala ruang bangsal anak. Setelah kejadian itu perawat Intan menjadi lebih baik lagi dalam bekerja. Semua anggota perawat saling bekerja sama dan saling membantu. Konflik dapat dihindari, namun hanya kepala ruang dalam saja yang meminta maaf kepada perawat bangsal anak, karena perawat Intan selain malu ia juga enggan untuk memperpanjang masalahnya. Konflik diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama.